Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumaah undangan Allah, tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, memperkenankan serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidznillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kembali melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni pelaksanaan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan, kebaikan, keberhasilan, kesuksesan di dalam hidupnya. Tidak mungkin ada orang yang memilih hidupnya sengsara, menderita, resah, galau, nggak mungkin. Semua pasti ingin mendapatkan kebaikan. Kita sebagai orang yang beriman, tentu kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan ini bukan hanya kebaikan yang kita dapat, kita raih di dunia ini saja, tapi kita berharap kepada Allah agar Allah juga memberikan kepada kita kebaikan, kebahagiaan kelak di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikan kepada kami hasanah, kebaikan, keberhasilan, kebahagiaan hidup di dunia, dan ya Allah berikan pula kepada kami kebaikan, keberhasilan, kebahagiaan pula di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Hadirin rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, setidaknya ada 4 kelompok manusia. Yang pertama, ada kelompok manusia yang hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Dia mendapatkan kebaikan di dunia dan dia juga mendapatkan kebaikan, kebahagiaan pula di akhirat. Ada kelompok manusia yang kedua adalah sayyi'ah di dunia, menderita di dunia, tetapi hasanah di akhirat, bahagia ketika kelak dia pulang ke rahmatullah. Ada kelompok manusia yang ketiga, hasanah di dunia, dia mendapatkan kebaikan di dunia, tapi sayang, sayyi'ah di akhirat, menderita di akhirat. Dan kelompok yang keempat adalah kelompok yang sayyi'ah di dunia, sayyi'ah di akhirat, menderita di dunia, menderita pula di akhirat. Tentu kelompok yang pertama adalah kelompok yang paling ideal. Kita meraih, menginginkan raihan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa ukuran kebahagiaan ataupun ukuran dari kebaikan di dunia? Kata Rasulullah SAW, ada 4 indikator seseorang meraih kebahagiaan di dunia. Arba'un min sa'adatil mar'i. Pertama adalah antakuna zaujatuhu salihatan. Orang bahagia, orang akan merasakan senang, gembira, tenang ketika Allah hadirkan kepadanya istri yang salihah, pasangan hidup yang salih. Meskipun dari sisi ekonomi mungkin pas-pasan, orang sebut miskin, bahkan lebih dari itu fakir, tapi bahagia luar biasa saat Allah hadirkan kepada kita pasangan yang soleh, pasangan yang solehah. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan kebahagiaan itu, indikator yang kedua adalah wa auladuhu abraron.
punya keturunan, punya anak, generasi-generasi kita, generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang dekat dengan Allah, dekat dengan sunnah Rasulnya, dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Quran. Maka sungguh kita sebagai orang tua bahagia luar biasa kalau kita memiliki keturunan yang soleh. Dan kebahagiaan yang ketiga, indikatornya kata Rasulullah SAW adalah wa khulaqa'uhu shalihin. Punya teman, punya sahabat, persahabatan pertemanan itu dibina tiada lain karena ketakwaan kepada Allah. Persahabatan yang punya tujuannya ingin sama-sama bahagianya bukan hanya di dunia saja, tapi kebahagiaan di akhirat pula. Teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada jalan kebenaran, teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah saat kita berada dalam posisi keliru, dalam posisi salah, berdosa. Maka teman yang baik itu adalah teman yang mengingatkan, teman yang memberikan petunjuk kepada kita dengan petunjuk jalan kebenaran. Dan indikator kebahagiaan yang keempat kata Rasulullah SAW adalah wa an yakuna rizquhu fi baladihi, dan mata pencahariannya di negerinya sendiri. Artinya kita mendapatkan rizki, pekerjaannya nggak jauh dari tempat kita, di negerinya sendiri, bahkan lebih dekat lagi di kotanya sendiri. Apa hikmah ketika kita mendapatkan rizki, mata pencaharian kita, ma'isyah kita di negeri kita sendiri? Istri terpantau, anak-anak bergaul dengan siapa juga terlihat, kebersamaan dengan keluarga juga akan terjaga. Maka inilah 4 indikator kata Rasulullah SAW orang yang akan meraih kebahagiaan di dunia: pasangan yang soleh, anak-anak yang soleh, teman-teman yang soleh, dan mata pencaharian di negerinya sendiri. Lantas pertanyaannya adalah apa indikator orang meraih kebahagiaan di akhirat? Kita semua sepakat, sebagaimana yang tadi khotib sampaikan di awal, bahagianya kita jangan hanya ingin bahagia di dunia yang sementara saja, tapi kelak ketika kita dipanggil oleh Allah, kita pun meraih kebahagiaan di akhirat. Indikatornya apa? Kalau kita buka dalam Al-Quran, surah As-Saff ayat 12, kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Orang yang akan meraih kebahagiaan kebaikan di akhirat adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Allah hapus kesalahan-kesalahan kita, Allah maafkan segala kemaksiatan kita. Dan hadirin rahimakumullah, kalau Allah sudah memaafkan kesalahan kita, maka kita berhak mendapatkan surganya Allah, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan tempat yang terbaik itu adalah surga Aden. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah keberuntungan yang besar. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang dimaafkan oleh Allah atas segala kekhilafan kesalahannya. Maka manfaatkan, maksimalkan dunia ini sebagai tempat untuk kita perbanyak taubat, perbanyak istighfar, perbanyak untuk memperbaiki diri kita, agar kelak Allah memaafkan kesalahan kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Pertanyaan berikutnya hadirin rahimakumullah, dari doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin dan berharap mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita pun ingin dihindarkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari siksa neraka. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai dengan 44, ma salakakum fi saqar. Kata Allah, apa? Kenapa kamu masuk ke dalam sakor, masuk ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang yang masuk ke dalam sakor, orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah mereka menyatakan diri, mereka mengakui diri mereka masuknya mereka ke dalam neraka itu lam nakum minal musallin, disebabkan enggan melaksanakan sholat, disebabkan meninggalkan sholat. Hadirin rahimakumullah, hati-hati jangan sampai kita, generasi kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita menjadi orang-orang yang mengabaikan sholat. Ingat pesan Nabi yang selalu disampaikan oleh guru-guru kita, asatidz kita. As-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan, menjalankan salat, hakikatnya dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan sebaliknya, barang siapa yang berani-beraninya meninggalkan salat, maka hakikatnya dia telah menghancurkan agama. Amal yang pertama kali dihisab kelak oleh Allah adalah salat.
Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang sholat. Kita bermohon, kita meminta kepada Allah agar Allah jadikan diri kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang sholat. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Hadirin rahimakumullah, selain meninggalkan sholat, orang-orang yang kelak akan masuk ke neraka, di ayat 44 di surat Al-Mudaththir Allah sebutkan, walam naku nut'imul miskin, dan kami enggan memberikan makan kepada orang miskin. Tidak ada kepedulian sama sekali kepada orang-orang miskin. Yang penting saya dan keluarga saya bisa makan, yang penting keluarga saya aman, nyaman, ekonomi tercukupi. Masalah orang lain, tetangga yang kesulitan, tetangga yang kesusahan, terpeduli. Ketika tidak ada kepedulian sama sekali, maka hakikatnya kelak orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan semoga Allah lindungi kita dari siksa neraka. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah pertama khatib sudah menyampaikan keinginan, harapan, dambaan tertinggi kita kepada Allah adalah kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kita dihindarkan, dilindungi oleh Allah dari siksa neraka. Hadirin rahimakumullah, banyak orang yang bertanya-tanya, apa ukuran kebahagiaan menurut Allah dan Rasulnya? Apa ukuran kebahagiaan menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah kebahagiaan itu diukur dengan kekayaan? Oh, ternyata tidak. Kalau kebahagiaan diukur dengan kekayaan, harusnya Qarun menjadi orang yang paling bahagia, tapi nyatanya tidak. Kalau kebahagiaan itu diukur dengan kekuasaan, jabatan, harusnya Fir'aun menjadi orang yang paling bahagia, tapi nyatanya tidak. Kalau kebahagiaan itu diukur dengan popularitas, ketenaran, sedikit-sedikit ingin yang viral, ingin dikenal oleh masyarakat, ingin dikenal oleh dunia, harusnya artis-artis Korea, artis-artis Jepang, atau mereka yang punya sebutan dengan selebritis menjadi orang yang paling bahagia, tapi nyatanya tidak. Berakhir dengan bunuh diri. Jadi ukuran kebahagiaan itu, hadirin rahimakumullah, menurut Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha, baik yang beramal solehnya itu laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'minun. Jangan lupa, amal soleh tersebut mesti wajib disertai dengan iman. Maka janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kebahagiaan, Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang yang beramal soleh disertai dengan iman, bagi orang yang beriman disertai dengan amal soleh. Bukan hanya kebaikan, kehidupan yang baik saja. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah pun akan memberikan ganjaran, pahala, imbalan yang lebih baik dari apa yang sudah kita kerjakan, dari apa yang sudah kita usahakan. Jadi kunci kebahagiaan menurut konsep Islam itu sederhana. Kita iman, kita beramal, itu adalah bahagia. Beramal yang disertai dengan iman, iman yang disertai dengan amal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan pesan singkat di khutbah Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan yang selalu dicari oleh manusia, selalu manusia menginginkannya, dan besar harapan kita bisa meraih itu semua dengan poin-poin hal-hal yang tadi khatib sampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Filistin wa fi kulli makan washdud wa ta'ataka 'alal qawmidh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.